Jumpa lagi dengan Ibu Wawan, guru sosiologi. Apa kabar semua anak-anak? Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, materi kelas 12 IPS. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perubahan sosial 1 yang berisi apa saja, kemudian sifat perubahan sosial, ciri perubahan sosial, dan teori perubahan sosial. Sudah dikuasai ya? Oke, sekarang adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Dalam masyarakat terdapat banyak bentuk perubahan sosial. Apa saja? Yang pertama adalah evolusi. Apa itu evolusi? Perubahan sosial yang memerlukan waktu lama untuk menuju kesempurnaan. Pada gambar ini diperlihatkan contoh emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Bayangkan, Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi wanita itu bertahun-tahun lamanya, lama sekali. Nah, sampai dia tidak bisa menikmatinya. Dia menikmati siapa? Generasi sekarang ini. Makanya kita bersyukur, berterima kasih kepada Raden Ajeng Kartini yang telah memperjuangkan emansipasi wanita di bumi Indonesia. Yang kedua adalah revolusi, perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Lihat, perhatikan gambar ini. Revolusi industri, revolusi Inggris, dan lain-lain. Di mana-mana banyak industri didirikan pada saat itu baru. Dan ini terjadi secara cepat di masyarakat. Ini namanya revolusi. Yang ketiga adalah perubahan kecil. Apa artinya perubahan kecil? Perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contoh, di sini ada gambar fashion. Nah, perkembangan musik, perkembangan fashion, model rumah, ya dan sebagainya, model itu style rambut, style rambut termasuk juga perubahan kecil. Artinya apa? Perubahan itu tidak membawa pengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat. Ya, hanya sekelompok orang saja ya yang mengalami perubahan secara tidak keseluruhan. Artinya bagi hanya untuk pengikutnya saja. Yang keempat adalah perubahan besar. Nah, ini baru perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaganya. Contoh, pergantian presiden. Kita lihat gambarnya di Indonesia. Mulai dari presiden yang pertama sampai yang terakhir, ini mengalami perubahan yang besar. Dengan bergantinya presiden, pemerintahan, legislatif, maka lembaga-lembaga yang lainnya pun ikut berubah. Itu perubahan besar. Yang kelima adalah perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Artinya, perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang mengadakan perubahan. Contoh, pada gambar ini Ibu sampaikan tentang program transmigrasi. Ini transmigrasi di daerah Kalimantan. Nah, program transmigrasi, program imunisasi, program anak Indonesia sehat, bebas polio dan sebagainya, termasuk perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Artinya apa? Perubahan ini direncanakan oleh pihak yang mengadakan perubahan. Dalam hal ini Indonesia menginginkan terjadi hal seperti itu. Misalnya transmigrasi atau juga rumah dan sebagainya. Yang keenam adalah perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Artinya apa? Perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat atau kemampuan manusia. Contoh, pada gambar ini ada gambar tsunami, ya, bencana alam tsunami. Nah, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Ini tentunya perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan oleh manusia. Tapi terjadi perubahan itu. Dan ini nanti diperlukan yang namanya suatu relokasi lagi. Kembali ke perubahan lagi seperti semula. Yang ketujuh adalah perubahan struktural. Perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Maksudnya apa? Nah, ada contoh di sini ada program KB Masuk Desa. Oke. Program KB Masuk Desa ini termasuk perubahan struktural mendasar
Ini berkaitan dengan apa? Agama biasanya yang mendasar pandangan hidup, ideologi, keyakinan, prinsip. Ini yang struktural. Ini yang biasanya yang struktural ini sulit untuk dirubah atau dilakukan oleh masyarakat. Kenapa? Contoh program KB masuk desa. Ini agak sulit. Pelan-pelan ya KB masuk desa ya supaya bisa diterima. Kenapa? Ini berkaitan dengan keyakinan, ideologi. Nah, nggak semua orang mau masuk KB, masuk program KB dan sebagainya. Ini termasuk struktural. Beda halnya dengan perubahan proses. Apa itu perubahan proses? Perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Artinya hanya penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contoh, ini ada gambar mas petani mau menggunakan traktor. Kenapa? Mesin traktor masuk desa. Petani mau terima, ya. Kenapa mau terima? Karena sebelum menggunakan traktor mereka menggunakan hewan sebagai pembajak sawah. Kemudian traktor masuk, bisa diterima. Oh iya nih caranya sama, fungsinya sama. Motor masuk desa, bisa diterima, mudah diterima oleh masyarakat desa. Kenapa? Oh sebelumnya ada sepeda, sebelumnya penyempurnaan ya. Sebelumnya ada sepeda, sekarang motor bisa diterima. Bu, internet masuk desa bisa diterima, mudah. Kenapa? Sebelumnya sudah ada komputer, ada lagi sebelumnya mesin tik dan sebagainya, jadi mudah diterima. Artinya yang tidak berkaitan dengan ideologi, keyakinan, nah itu bisa mudah diterima oleh hati masyarakat. Nah, itulah bentuk-bentuk perubahan sosial. Sekarang lanjut dengan faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan sosial? Ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Nah, ada faktor pendorong dulu kita bahas. Yang pertama, faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama adalah kontak dengan budaya lain. Artinya apa? Semakin banyak atau semakin sering orang melakukan kontak dengan masyarakat lain atau budaya lain, maka akan mempercepat terjadinya perubahan dalam masyarakat tersebut. Makanya kita jangan seperti katak dalam kurung. Yang kedua, pendidikan formal maju. Suatu masyarakat yang pendidikan formalnya maju akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Sudah jelas ya kenapa di sini banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi, berpendidikan maju dan dia mau adakan perubahan. Yang ketiga, orientasi ke masa depan. Seseorang yang berorientasi ke masa depan maka akan cepat mengalami perubahan. Dia tidak memikirkan masa lalunya lagi. Masa lalu dijadikan sebagai pelajaran. Yang penting adalah masa depannya. Nah, begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat yang orientasi ke masa depan, berpikir ya, ke depan jauh, visioner ke depan, sehingga dia memikirkan ke depan, bukan lagi ke belakang, tidak lagi. Yang keempat, penduduknya heterogen. Apa heterogen? Beraneka ragam, bermacam-macam. Ya, kalau sudah bermacam-macam ini heterogen, maka akan banyak pemikiran dan ini menjadi faktor perubahan sosial. Yang keempat, sikap toleransi. Ya, artinya ada sikap toleransi. Kalau penduduknya heterogen, tentunya harus ada sikap toleransi dari satu masyarakat. Ini dapat mendorong terjadinya satu perubahan. Dan lain-lain masih banyak yang terjadi atau mempengaruhi terjadinya perubahan. Berikutnya adalah faktor penghambat perubahan sosial. Suatu masyarakat mau berubah misalnya. Nah, tapi tidak ada penghambatnya. Apa? Yang pertama adalah kurang hubungan dengan masyarakat lain. Artinya dia tidak mau berhubungan dengan orang lain, tidak mau berhubungan dengan masyarakat lain. Seperti katak dalam tempurung, di situ-situ aja tinggalnya, yang nggak mau berkontak-kontak dengan masyarakat lain. Nah, seperti kita lihat pada masyarakat pedalaman, dia sulit terjadi perubahan. Kenapa? Karena kurang hubungan dengan masyarakat lain. Berikut
sulit terjadi perubahan. Ini faktor penghambatnya. Yang berikutnya, sikap masih tradisional, masih mengagung-agungkan masa lalu. Tuh. Jadi hati-hati. Ketika orang masih mengagung-agungkan masa lalu, itu faktor penghambat. Yang berikutnya, nilai yang tertanam kuat atau istilahnya disebut dengan internalis value. Satu nilai yang tertanam kuat dalam masyarakat ini akan menghambat terjadinya perubahan sosial. Kenapa? Karena dia tidak akan mau merubah dirinya dan masyarakatnya, karena nilai-nilai yang tertanam kuat dalam dirinya, dalam masyarakatnya sudah mengakar, sudah mendarah daging dalam dirinya. Berikutnya, prasangka terhadap hal-hal baru. Ketika ada hal baru, dia mencurigai dan tidak mau berubah. Ini yang dengan faktor penghambat. Masih banyak faktor menghambat perubahan sosial yang tidak bisa ibu sebutkan satu persatu. Nanti kalian cari lagi faktor pendorong dan penghambatnya apa saja. Oke, see you next presentation. Begitu dari ibu, sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.